Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ananda Irsalubis, NPM dengan nomor 2205 170135 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya atau makalah saya untuk mata kuliah teori akuntansi yang berjudul Optimalisasi pengelolaan aset berwujud untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Oke, untuk latar belakangnya, pentingnya aset berwujud dalam operasi bisnis. Satu, ada fondasi operasional. Aset berwujud seperti gedung, mesin, dan kendaraan adalah tulang punggung operasional. Tanpa pengelolaan yang tepat, operasional dapat terganggu menghambat produktivitas. Terus ada juga pengaruh terhadap produktivitas, ketersediaan dan kondisi aset berwujud secara langsung mempengaruhi kepastian produksi dan efisiensi kerja. Aset yang terawat baik memastikan kelancaran alur kerja. Terus dampak pada keuangan. Dampaknya ialah investasi aset berwujud merupakan bagian signifikan dari modal perusahaan. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial akibat depresiasi cepat atau biaya pemeliharaan tinggi. Terus, mengapa optimalisasi pengelolaan aset penting untuk efisiensi? Oke, yang pertama itu mengurangi biaya. Optimalisasi mengurangi biaya operasional, pemeliharaan, dan penggantian aset yang tidak perlu, sehingga menghemat pengeluaran perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Aset yang dioptimalkan bekerja lebih baik, meningkatkan produktivitas dan kualitas output, serta memperpanjang masa pakai aset. Terus yang ketiga itu memaksimalkan ROI. Dengan memperpanjang umur aset dan meminimalisir downtime, perusahaan dapat mencapai pengambilan investasi yang lebih tinggi dari aset yang dimiliki. Oke, kita lanjut untuk pembahasan teoritis. Definisi dan klarifikasi aset berwujud. Definisi dan klasifikasi aset berwujud. Definisinya, aset berwujud adalah aset fisik yang memiliki perusahaan untuk digunakan dalam operasi bisnis, bukan untuk dijual kembali. Mereka memiliki bentuk fisik dan nilai yang dapat diukur. Klasifikasinya seperti tanah dan bangunan, properti yang digunakan untuk kantor, pabrik, atau gudang. Terus mesin dan peralatan, alat produksi mesin-mesin faktur, komputer dan peralatan kantor. Kendaraan, armada transportasi untuk logistik, pengiriman atau operasional lapangan. Dan inventaris, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap dijual. Oke, untuk pembahasan teoritis, konsep efisiensi perusahaan dan indikatornya. Oke, efisiensi perusahaan maksudnya efisiensi operasional, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output maksimal minimal, meminimalkan pemborosan waktu, sumber daya dan biaya dalam operasional. Terus efisiensi produksi itu fokus pada optimalisasi proses produksi untuk mencapai target output dengan biaya terendah. Indikator meliputi biaya per unit dan tingkat cacat produk. Terus efisiensi alokasi. Pendistribusian sumber daya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memaksimalkan kepuasan. Ini mencerminkan penggunaan sumber daya yang tepat guna. Indikator kunci meliputi rasio produktivitas, pemanfaatan kapasitas, dan siklus waktu produksi. Oke, kita lanjut pembahasan teoritis lagi untuk kerangka kerja dan model optimalisasi pengelolaan aset. Ada analisis kerja, sistem informasi aset, pemeliharaan prediktif, optimalisasi siklus hidup. Jadi analisis kinerja itu ialah menganalisis data historis kinerja aset dan biaya pemeliharaan untuk mengidentifikasi area perbaikan. Oke, terus masuk ke sistem informasi aset menggunakan perangkat lunak Enterprise Asset Management atau IAM untuk pelacakan, pemantauan dan pelaporan aset yang akurat.
Model ini berfokus pada pendekatan proaktif dan berbasis data. Pemeliharaan prediktif mengimplementasikan teknologi sensor dan analitik untuk memprediksi kegagalan aset dan melakukan pemeliharaan tepat waktu. Terus yang terakhir optimalisasi siklus hidup, mengelola aset dari akuisisi hingga pembuangan, memaksimalkan nilai dan meminimalkan biaya selama siklus hidupnya. Oke, untuk pemecah masalahnya, identifikasi tantangan dalam pengelolaan aset saat ini. Oke, kurangnya visibilitas, banyak perusahaan kesulitan melacak lokasi dan status aset secara real time. Terus ada pemeliharaan reaktif, cenderung menunggu aset rusak sebelum diperbaiki, menyebabkan downtime tak terduga dan biaya tinggi. Terus ada data terfragmentasi, informasi aset tersebar di berbagai sistem atau dokumen manual, menyulitkan analisis terbaru. Ada investasi yang tidak optimal, pembelian atau penggantian aset seringkali tanpa analisis mendalam terhadap kebutuhan real. Dan yang terakhir ialah keterbatasan anggaran. Anggaran yang ketat dapat membatasi investasi dalam teknologi atau pelatihan pengelolaan aset. Oke, pemecahan masalah untuk strategi dan solusi inovatif untuk optimalisasi aset. Ada IoT dan analitik data, penerapan sensor IoT untuk pemantauan kondisi real time dan analitik data untuk pemeliharaan prediktif. Ada augmented reality atau AR. Penggunaan AR untuk pelatihan teknisi dan panduan perbaikan aset, meningkatkan kecepatan dan akurasi. Dan terakhir adalah blockchain, memanfaatkan blockchain untuk pelacakan kepemilikan dan riwayat pemeliharaan aset yang transparan dan aman. Oke, untuk kesimpulannya, manfaat jangka panjang optimalisasi aset bagi perusahaan. Satu, ada keunggulan kompetitif. Dua, ada pertumbuhan berkelanjutan. Tiga, ada pengambilan keputusan lebih baik. Empat, peningkatan profitabilitas. Untuk keunggulan kompetitif, posisi pasar yang lebih kuat melalui efisiensi dan inovasi yang berkelanjutan. Untuk pertumbuhan berkelanjutan itu kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan perubahan pasar. Untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, informasi aset yang akurat mendukung keputusan investasi dan operasional strategis, dan yang terakhir ada peningkatan profitabilitas, pengurangan biaya dan peningkatan output secara langsung meningkatkan laba bersih. Optimalisasi aset bukan hanya tentang efisiensi, tapi juga tentang pembangunan masa depan perusahaan yang tangguh dan adaptif. Oke, mungkin untuk saat ini hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk presentasi dalam materi aset berwujud. Kalau misalnya ada kekurangan, saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.